Sobat Keepers, welcome back to our channel, The Way to Know Aviation, komunitas informan keamanan penerbangan KICAP. Selamat pagi Sobat KICAP, kembali lagi di channel podcast kita KICAP Selamanya. Pagi ini kita sudah kedatangan narasumber dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Denpasar ya, dengan Bapak Dr. Hewan Putu Tarunanegara MM. Dan Bapak Putu, selamat pagi Bapak Putu. Pagi, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Sehat, astagfirullah, sehat. Siap. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana sih untuk tahu caranya dengan pertanian tumbuhan untuk masuk ke area bandar udara gitu ya Pak ya. Apa saja syarat-syaratnya dan lainnya ya Pak ya. Yang pertama Pak, apa sih tujuannya dilakukan karantina pertanian ini Pak? Baik, terima kasih. Berbicara karantina pertanian, jadi sebenarnya kan asas dari karantina pertanian pelindungan sumber daya alam hayati. Jadi tujuan, kalau bicara tujuan adalah sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2019, karantina itu adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan menyebarnya penyakit hewan karantina dan penyakit tumbuhan karantina. Jadi dengan karantina pertanian ini diharapkan kita dapat melakukan pencegahan lebih awal terhadap kemungkinan penyebaran masuk keluar penyakit hewan maupun tumbuhan. Nah tadi sampaikan terkait dengan karantina tumbuhan, sebenarnya Balai Karantina Pertanian kelas 1 Denpasar ini ada dua bidang di situ, jadi karantina hewan dan karantina tumbuhan. Berarti bukan hanya tumbuhan saja ya Pak ya? Benar sekali. Jadi kalau bicara karantina hewan, pengawasannya dilakukan terhadap hewan dan produk hewan. Jadi hewan hidup, produk hewan, demikian juga tumbuhan dan produk tumbuhan seperti buah, bibit dan lain sebagainya. Saya kira itu. Bagaimana sih Pak proses karantina pada tumbuhan dulu nih Pak? Saya kira kalau bicara proses karantina ya, kalau orang atau badan hukum mau melalu lintaskan prinsipnya sama, hewan maupun tumbuhan. Jadi saya secara global sampaikan bahwa prosesnya adalah pengguna jasa itu dapat yang pertama melakukan permohonan pemeriksaan karantina dulu sebelum dia berangkat. Ini bisa dilakukan secara online, namanya PPK online. PPK itu permohonan pemeriksaan karantina secara online. Dan kita masih melayani juga secara manual karena ada beberapa pengguna jasa memang terkendala di online. Jadi kemudian ketika permohonan masuk, pengguna jasa dapat membawa dan menyampaikan media pembawa ya, istilahnya di kami itu berupa hewan, produk hewan, kemudian tumbuhan dan produk tumbuhannya. Untuk diserahkan ke petugas karantina dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik juga dilakukan pemeriksaan administratif. Karena administratif itu ada dokumen-dokumen pendukung yang harus disertai. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik, hewan dan produknya ataupun tumbuhan dan produknya dinyatakan sehat, itu kita bisa lakukan rilis dengan mengeluarkan sertifikat karantina hewan maupun tumbuhan. Tapi pada saat pemeriksaan fisik, walaupun administrasinya lengkap, kemudian secara fisik media pembawa itu masih ditemukan indikasi penyakit, kita bisa melakukan penolakan atau melakukan perlakuan untuk dilakukan tindakan karantina selanjutnya. Jadi tidak otomatis, oh kita ini ujung-ujung membawa hewan atau tumbuhan ke kantor karantina Wilker Ngurah Rai misalnya, hampir pasti 100% akan kita loloskan, tidak. Jadi petugas kami, baik itu petugas karantina, istilah di undang-undang kami, pejabat karantina hewan maupun tumbuhan, melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik untuk memastikan bahwa komoditas atau media pembawa yang ingin kita lalu lintaskan melalui bandara ataupun pelabuhan laut itu dipastikan sehat dan layak untuk dilalu lintaskan. Itu sih sebenarnya sangat simpel. Jadi kadang masyarakat ini kalau sudah bicara karantina, karantina ini mempersulit gitu. Padahal kami di standar pelayanan publik kami sudah jelas. Jadi janji layanan kami jelas. Kemudian juga orang kadang bicara juga terlalu mahal atau apa, mungkin belum pernah dia coba, ternyata PNBP-nya juga sangat murah gitu. Dan kami selalu menekankan bagaimana memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan transparan. Kira itu. Berarti sekarang sudah mulai online juga ya Pak ya, kebanyakan sudah online gitu ya Pak ya? Jadi sistem kami sudah online seluruhnya, mulai permohonan, kemudian
sertifikasi kami online juga, namanya kita punya IQFAS, ya Indonesian Quarantine Certification Automatic System. Kemudian termasuk pembayarannya pun kami menggunakan edisi, jadi tidak lagi melakukan pembayaran secara tunai. Ini wujud komitmen kami sebagai institusi yang sudah mendapatkan WBK. Jadi kami banyak belajar juga nih dari Outban, Outban yang sudah mendapatkan WBA dan malah WBBN luar biasa. Jadi supportnya luar biasa. Ini ingin kami pertahankan di mata publik bahwa karantina itu sebenarnya mudah sebenarnya kalau kita kepingin melalu lintaskan hewan, produk hewan ataupun tumbuhan apapun itu. Jadi yang penting adalah pertama dilengkapi dokumen karantina, kemudian melalui tempat pelabuhan atau bandara yang telah ditetapkan, yang salah satunya Bandara Ngurah Rai, dan diserahkan kepada petugas kami untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi 3 poin itu sebenarnya. Iya, sebenarnya kan banyak orang itu Pak yang berpikir kayak, aduh nanti susah nih kalau misalnya mau masuk karantina gitu Pak. Padahal ternyata sangat mudah ya Pak ya syarat-syaratnya, dan juga kalau sesuai prosedur kita ikuti juga bakal mudah untuk kita membawa tumbuhan atau produk tumbuhan ataupun hewan dan produk hewan begitu ya Pak ya. Benar sekali Mbak Nindya. Jadi bisa kami katakan sangat mudah. Cuma terkadang masyarakat kan tadi saya bilang ketika dia membawa itu tidak seluruhnya atau berkeyakinan 100% akan dilalutaskan. Kami harus sesuai tusi kami mencegah penyebaran penyakit. Jadi apapun itu seperti COVID kan, Betul, Pak. orang mau berangkat harus ada surat vaksinasinya, keterangan vaksinasinya, kemudian hasil swab persis sama, cuma ini di hewan sama di tumbuhan. Jadi kalaupun itu tidak sehat, masyarakat juga harus memaklumi kami melakukan tindakan supaya penyakit ini tidak menyebar ke daerah lain gitu. Jadi seperti contoh bagaimana bau anjing misalnya, sampai saat ini pun Bali tidak boleh masuk anjing kucing kera karena ada rabies gitu. Dan jadi kalau kita tidak laporkan ke petugas karantina, ini disinyalir juga akan menyebarkan penyakit ini ke wilayah lain, ke bahkan ke luar negeri gitu. Jadi sebenarnya kalau, dan kami membuka ruang informasi, kami sediakan cukup banyak melalui channel-channel informasi kami, baik di web maupun WA, SMS Center, email dan lain sebagainya. Dan kami selalu memberikan respon tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Banyak sekali setiap hari masyarakat menanyakan bagaimana sih mengirim A, B, C, komoditas dan lain sebagainya. Dan kami selalu respon bahwa semua kami lakukan sekarang secara online. Iya, betul Pak. Sebenarnya ya sahabat Kikap, ini sangatlah mudah kalau misalnya kita mengikuti sesuai prosedur aja gitu. Kalau misalnya pun tidak tidak lolos begitu, itu dilakukan hanya agar tidak ada penyakit yang masuk ke daerah kita ataupun dari luar negeri ke daerah kita sendiri gitu. Selanjutnya Pak, tadi sudah dijelaskan juga ya tentang persyaratan karantina pertanian dan tumbuhan dan hewan gitu ya Pak ya. Bagaimana sih Pak prosedur dan persyaratan pemeriksaan untuk karantina hewan tumbuhan yang akan dikirimkan untuk masuk ke daerah Ngurah Rai sendiri Pak? Gitu, Pak. Baik, untuk yang masuk, yang persyaratan pertama yang harus dipenuhi adalah apapun itu, mau hewan maupun tumbuhan atau produknya harus dilengkapi. Yang pertama adalah dokumen karantina dari daerah atau negara asal untuk impor atau dari luar negeri. Itu harus. Jadi kalau tidak ada itu, otomatis akan ditolak atau kita tahan, kasih kesempatan untuk melengkapi selama 3 hari. Kalau tidak mampu melengkapi, kita mohon maaf ditolak atau kita musnahkan. Yang kedua adalah dilaporkan sama petugas karantina. Jadi selama ini terima kasih kepada rekan kerja kami, sahabat kami di custom dan juga APSEC tentu saja, dan juga Outban selalu menginformasikan kepada kami khususnya terhadap komoditas yang masuk dari luar negeri. Ini sekali lagi sinergitasnya luar biasa. Nah itulah kadang memang mereka tidak melengkapi dokumen karantina. Bagaimana kami bisa memastikan bahwa komoditas atau media pembawa penyakit hewan maupun tumbuhan itu sehat gitu. Sedangkan dokumen pendukungnya saja dia tidak sertakan. Nah inilah dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang pertama harus melengkapi sertifikat karantina dari negara asal, khusus untuk dari luar negeri dan dari daerah lain juga dari karantina di daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Jadi itu kata kuncinya. Setelah itu kalau memang itu lengkap dokumennya, kita juga tetap melakukan pemeriksaan fisik. Jadi tidak berarti dengan dokumen lengkap kemudian fisik hewan, tumbuhan atau produknya itu tidak sehat. Kita tetap punya kewenangan untuk melakukan penahanan, kemudian ataupun perlakuan ataupun penolakan ataupun nanti pemusnahan. Saya ambil contoh, bisa saja daging misalnya masuk dari Jakarta misalnya, dokumennya lengkap nih. Atau sampai di sini dagingnya busuk, kita tidak lepaskan. Jadi kita tetap melakukan tindakan berikutnya, yaitu berupa pemusnahan. Karena kan bisa saja dalam perjalanannya dia tidak ditaruh di dalam cool box misalnya, atau cold storage dalam jumlah kontainer. Jadi bisa rusak dalam perjalanan, apalagi yang berbulan-bulan dari luar negeri atau berminggu-minggu. Jadi ini yang masyarakat memang harus memahami ini. Tugas kerja kami tidak ringan, karena yang kami jaga ini, yang kami awasi ini penyakit yang tidak kelihatan secara kasat mata. Bagaimana virus, mungkin Kak sudah dengar virus PMK, virus ASF yang menyerang babi, kemudian juga ada yang PMK yang menyerang sapi, kemudian rabies. Itu kan tidak kelihatan kecuali masuk laboratorium, petugas kami baru bisa deteksi. Baik, Pak. Kalau misalnya Pak, ini kan sudah sesuai prosedur gitu Pak, tapi misalnya nih tumbuhannya itu ada kendala gitu Pak, mungkin dia ada jamur atau kuman setelah dilakukan pemeriksaan fisik itu tidak lolos Pak, itu berarti ditahan berapa hari Pak di karantina atau langsung dimusnahkan atau gimana Pak? Baik, jadi kalau bicara dengan fisik barang atau komoditas itu, kami ada penggolongan penyakit Mbak Nidia. Jadi ada di hewan itu ada golongan 1, golongan 2. Jadi golongan 1 itu tidak boleh masuk sama sekali. Ketika terdeteksi itu penyakit masuk golongan 1, itu ada banyak sekali penyakit yang masuk golongan 1, artinya yang belum ada di Indonesia, bukan cuma belum ada di Bali. Penyakit golongan 1 adalah penyakit yang belum ada di Indonesia. Jadi ketika terdeteksi, kesempatan pertama itu harus dimusnahkan atau ditolak ke negara asal. Jadi tidak ada toleransi. Tapi kalau penyakit yang golongan 2 yang bisa diobati dan sudah ada di Indonesia, begitu dinyatakan sehat, kita langsung rilis. Jadi sebenarnya lagi-lagi bahwa tusi kami itu adalah pencegahan terhadap masuk keluarnya penyakit hewan maupun tumbuhan. Jadi kuncinya di situ. Kadang memang orang karantina ini menghambat benar atau mempersulit, padahal kita ingin mengamankan sumber daya yang kita punya kan. Ya bisa dibayangkan Mbak, kalau kopi kita kemasukan penyakit dari luar, bagaimana petani nanti kan. Bagaimana ketatnya Cina ketika kita ekspor manggis Mbak, kutu putih dan semut 1 ekor saja tidak boleh masuk ke situ. Jadi demikian ketatnya, kita juga harus seperti itu. Betul Pak. Pak. Itu sih sebenarnya kalau memang secara prosedur seperti itu. Baik, Pak. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk tindakan karantina, Pak? Kalau bicara tindakan karantina, Mbak, kami itu ada, memang saya sangat detail. Kami ada istilahnya resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Untuk komoditas yang beresiko tinggi, kalau di hewan itu adalah hewan-hewan hidup. Kami membutuhkan biasanya seperti mau kirim ayam nih ke Kupang misalnya, kami melakukan uji PCR juga, itu butuh waktu 2 hari. Jadi kalau misalnya sapi nih, kalau bandara kan mungkin ada sapi hidup dikirim nih, kecuali dari Australia sih ada beberapa kali lewat pesawat khusus. Tapi kalau sapi ini contohnya Mbak, kalau sapi bibit itu beda lagi, 14 hari masa karantinanya. Kalau sapi potong 7 hari. Jadi karena dianggap resikonya. Kalau sapi bibit itu kan, atau hewan bibit apapun, itu kan kalau dipelihara itu membutuhkan waktu panjang dan penyakitnya bisa menurun nanti ke anak atau lingkungan sekitar karena dipelihara. Tapi kalau potong, dia kan resiko begitu sampai Jakarta langsung dipotong, jadi resiko penyebarannya kecil. Ada juga yang low risk, itu resiko rendah. Jadi kita kategorinya high risk, medium, dan low risk. Yang low risk itu seperti apa? Daging misalnya. Daging itu termasuk resiko rendah, jadi tidak butuh hasil uji lab yang detail di situ. Jadi bisa langsung, kalau tentengan tuh Mbak,
langsung ketemu petugas melapor ke petugas karantina di bandara, Iya. langsung disertifikasi. Itu karena dia masuk kategori low risk, ya. resiko rendah. Kenapa low risk? Ya udah karena sampai di tempat tujuan dia akan langsung masak, langsung makan. Iya. Tapi kalau kenapa bibit itu jadi high risk, dia sampai di tempat tujuan dia akan dipelihara, Iya, betul. bisa menularkan ke hewan lain, atau malah bisa menularkan ke manusia karena penyakit zoonosis seperti rabies misalnya. Itu anjing bisa menggigit orang, bisa mati gitu. Jadi kategori-kategori ini tergantung Mbak. Jadi Mbak tanya tadi berapa lama sih pemeriksaannya, tergantung resikonya. Ada resiko tinggi, resiko sedang, dan resiko rendah. Baik, Pak. Di Bandara Ngurah Rai sendiri kan ada karpet merah ya Pak ya? Siap. Bisa jelaskan sedikit Pak, karpet merah itu apa sih Pak sebenarnya, untuk apa gitu Pak? Oh iya, terima kasih ya. Pertama tentu saya terima kasih juga kepada pihak Otbani dan juga Angkasa Pura telah memberikan izin pemasangan karpet merah tadi disampaikan. Sebenarnya itu namanya karpet desinfektan. Jadi karpet kebetulannya warnanya merah, jadi karpet merah. Jadi sebenarnya itu adalah karpet yang isinya cairan desinfektan. Tujuannya apa? Jadi pada saat beberapa tahun lalu kan merebak penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak kita, sapi khususnya sama babi. Nah, pemasangan karpet ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus PMK ini yang sangat-sangat cepat sekali penyebarannya, morbiditasnya, kesakitannya cukup tinggi pada hewan. Nah, dengan pemasangan itu, setiap hari kita semprot 2-3 kali dengan cairan desinfektan, kami harapkan virus yang terikut serta di alas kaki kita, bisa saja Mbak ya, penumpangnya mau berangkat itu dia datang dari peternakan atau dari kebun yang tidak, yang namanya tanah atau apa terikut di sepatu ya, dengan menginjak karpet yang tadi Mbak bilang karpet merah itu sebenarnya karpet desinfektan itu virus itu akan mati karena sebenarnya virus itu mati dalam cairan desinfektan. Nah, kami sangat fokus kemarin itu karena memang dari pemberitaan mungkin Bapak Ibu atau Mbak sendiri tahu bagaimana Australia begitu ketatnya terhadap wisatawan yang berasal dari Bali, ketakutannya luar biasa karena memiliki modal pemeliharaan peternakan sapi yang terbesar di dunia. Kita tidak bisa bayangkan kalau Australia juga kena penyakit PMK karena dalam sehari itu bisa 90-100% itu dalam satu peternakan bisa kena karena virus, sama dengan COVID lah. COVID, cuma kalau COVID itu kan berjaraknya 2 meter udah cukup lah jaga jarak. Ini dengan udara bisa 60 kilo, hasil penelitian sampai 60-100 kilo masih bisa disebarkan. Nah, ini fungsi karpet tadi sekali lagi Mbak, untuk berusaha semaksimal mungkin membunuh virusnya, dan virusnya tidak akan terikut serta sampai ke pesawat, kemudian sampai di daerah tujuan, tidak hanya tadi saya bilang di Australia, tapi juga ke wilayah lain di Indonesia. Kupang misalnya dia belum kena kan, penumpang tahu-tahu datang dari Bali, mohon maaf tidak sadar menginjak kotoran sapi yang terinfeksi, terus ke bawah ke pesawat, tahu-tahu sampai di situ virusnya masih hidup di daerah tujuan, menyebar ke hewan terdekat yang rentan. Nah, itu sih fungsinya Mbak. Jadi karpet itu berfungsi dalam rangka mencegah penyebaran virus untuk bisa dibawa keluar Bali ataupun dari luar masuk ke kita gitu. Jadi tidak hanya keluar, tapi penumpang dari luar pun ketika menginjak karpet itu diharapkan virus-virus yang melekat di alas kakinya akan terhenti di karpet itu. Harapan itu sih kita ya semaksimal mungkin cegah. Berarti karpet desinfektan ya, karpet desinfektan ini sangat penting ya Pak ya. Salah satu cara pencegahan yang dilakukan oleh karantina pertanian sendiri ya Pak ya. Gimana sih Pak karpet merah tersebut dapat menekan penyebaran PMK Pak? Mungkin tidak maksimal ya, tapi inilah upaya kita lakukan sesuai arahan pimpinan bahwa di seluruh bandara, mungkin kalau Mbak juga ke bandara lain di Indonesia dipasang itu, karena kita secara masif kita lakukan sesuai arahan pimpinan, surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Karantina. Itu sebagai salah satu upaya saja mencegah penyebaran virus. Di pelabuhan misalnya kalau Mbak lihat di Gilimanuk, di Padang Bayi, kita malah pasang gate desinfektan. Itu lebih besar lagi. Jadi orang kendaraan lewat sudah menyemprot secara otomatis. Terus bandara kita lakukan apa? Sudah ini dengan dimanapun di Australia misalnya sebagai barometer
kuarantinnya terbaik di dunia lah, mereka memasang itu juga di setiap kedatangan internasional, karpet khusus desinfektan. Di benua pun, mohon maaf, di pelabuhan laut kita sampai memasang bilik desinfektan, penumpangnya sendiri kita semprot kayak COVID gitu. Iya. Jadi itu upaya-upaya maksimal yang kita lakukan. Kalau sejauh mana efektivitasnya, tentu ini butuh penelitian lebih lanjut. Tapi paling tidak secara psikologis penumpang juga akan melihat upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus ini. Baik Pak. Berarti karpet merah ini sangat penting ya sahabat Kikep ya. Apakah ada tadi kan sempat dikatakan golongan 1 itu golongan yang tidak bisa belum ada di Indonesia. Berarti belum ada di Bali juga ya Pak ya? Iya. Belum pernah masuk. Penyakit-penyakit golongan 1 itu eksotik namanya. Jadi masih belum masuk ke Indonesia, itu yang perlu kita cegah. Salah satunya PMK itu. PMK itu sampai 30 tahun, 38 tahun belum ada di Indonesia. Tapi pada Mei 2022 dia masuk pertama kali di Jawa Timur. Nah itu termasuk penyakit golongan 1 yang harus kita cegah. Dan untung sampai saat ini sudah dapat dikendalikan ya, karena sudah dilakukan vaksinasi. Apa minum dulu Pak kalau misalnya haus, dari tadi ngomong Aman, aja. makasih. Kasus apa sih Pak sejauh ini kasus-kasus yang mungkin susah ditangani sama karantina pertanian Pak di daerah Denpasar Pak? Ya, kalau bicara kasus ya, saya tidak melihat kasus per kasus, tapi paling tidak yang pertama yang harus kita hadapi, yang pertama adalah kesadaran masyarakat, baik di pelabuhan laut maupun pelabuhan udara, ya khususnya untuk di bandara ya. Kalau di bandara untuk domestik saya kira memang ada beberapa kasus pemalsuan dokumen, dalam arti bukan pemalsuan dokumennya tapi tidak kesesuaian antara isi dokumen dengan barang yang dikirim. Kita beberapa kali menerima penolakan dari daerah lain. Misalnya nih, di dokumen tertulis daging sapi, tapi setelah dicek di tujuan itu ternyata daging babi. Karena kan memang daging babi sekarang belum boleh keluar ya, daging segar. Nah inilah masyarakat kadang masih saja ada oknum-oknum yang melakukan ilegal seperti ini. Ketika petugas kami ngecek ke lapangan atau pada saat melapor, memang barangnya fix seperti itu, tapi mungkin ya tidak tahu ada permainan-permainan. Termasuk juga kasus penyeludupan burung kemarin di internasional yang tujuan Vietnam itu kan, artinya mereka masih mencoba-coba, padahal tahu sendiri kan di bandara begitu ketatnya, mau masuk aja ada 2 kali X-ray yang harus dilalui, tapi ya masih saja ada oknum yang mungkin menginginkan ini mungkin karena di situ nilainya mahal atau apa ya. Tapi sekali lagi dengan koordinasi yang sangat baik dengan komunitas bandara yang ada, upaya-upaya ini dapat kita cegah. Sebenarnya itu sih yang selama ini karantina sedikit apa ya, karena keterbatasan SDM kami Bu, kan Ibu Mbak sendiri sudah tahu ya, kita 24 jam selama 7 hari. Betul. Pegawai kita di bandara cuma berapa sih, tapi dengan bantuan teman-teman dari APSEC, dari Custom, dari Outbound juga luar biasa, hal-hal seperti itu dapat kita antisipasi. Jadi yang pertama sebenarnya memang yang utama itu memang tingkat kesadaran masyarakat. Dulu, Pak, iya, itu yang menjadi masalah kami sebenarnya di lapangan. Masih mereka menginginkan untuk melakukan hal-hal tidak patuh pada peraturan karantina. Betul. Padahal kan hal-hal tersebut itu kita lakukan buat keselamatan kita sendiri. Nah, gitu. itu yang harus kita memang dengan podcast ini, terima kasih banyak ya Outbound bisa nanti bisa jadi ajang edukasi lah, sosialisasi kepada masyarakat. Oh ternyata karantina itu tidak selamanya mempersulit tanda kutip, tapi secara sangat mudah kita kalau yang penting kita melapor saja. Kadang kan orang tidak melapor, tiba-tiba ujung-ujung ditahan di dalam di terminal gitu kan. Coba kalau melapor ke kami kan kami kasih tahu bagaimana prosedurnya untuk melalu lintaskan maupun hewan, tumbuhan dan sebagainya. Betul. Kan enak gitu. Iya. Jadi melalui podcast ini ya sahabat Kikep ya, kita harapkan bisa menjadi jembatan ya dengan masyarakat tentang karantina pertanian hewan ataupun tumbuhan begitu. Izin Pak, kalau misalnya kan online ini
Di webnya web apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Oh ya, kalau di kami silakan saja di web BKP1 Karantina Denpasar. Nanti bisa di situ banyak aplikasi yang bisa langsung inovasi kami. Aplikasi permohonan karantinanya juga bisa. Ya. Jadi nanti banyak saluran informasi di situ, bisa tinggal pilih mau WA, email, Facebook, dan medsos-medsos lainnya. Jadi kami sangat sudah fasilitasi dengan mudah untuk bisa berkomunikasi dengan para petugas kami, dengan admin kami. Jadi setiap hari cukup banyak yang minta informasi seperti itu, dan kami sangat terbuka. Udah 24 jam ya Pak Iya, ya, itu bisa kapan benar, saja benar. ditanyakan gitu Benar, Sobat Kikep. benar sekali. Kalaupun tidak, silakan datang ke kantor kami untuk Bandara Ngurah Rai di Gedung GOI. Kemudian kalau kantor balainya di Jalan Raya Benoa di Sesetan. Jadi kami siap untuk memberikan informasi tentang apapun. Kalau persyaratan kami secara Android kami punya aplikasi namanya Siraka, Sistem Informasi Persyaratan Karantina. Jadi di situ tinggal klik nanti melalui App Store bisa di-download. Mau kirim ayam misalnya, udah persyaratan udah muncul di situ. Jadi kami sangat mudah. Lebih mudah ya dengan online sekarang, zaman sekarang. Kalau misalnya males gitu kan ya Pak ya. Benar. Bisa semua, bisa dari ruangan masing-masing, dari kantor, malah dari rumah sendiri bisa melakukan permohonan. Betul. Berarti nanti kalau dari sertifikatnya keluarnya online juga ya Pak ya? Sertifikat memang harus Fisik. membawa fisiknya. Jadi mau tidak mau harus, karena itu mau tidak mau pengguna jasa harus membawa fisik barangnya untuk diperiksa secara fisik dan administrasi. Kemudian habis itu baru setelah kami rilis, fisik dari dokumen itu dibawa, karena memang itu akan diserahkan di tempat tujuan nanti. Baik Pak. Tapi proses untuk keluar fisiknya itu bisa dilakukan secara online. Oh, prosesnya, prosedurnya. Dan pengguna jasa sudah bisa melihat sebenarnya sebelum di print ya, secara online fisik dari, tapi masih dalam bentuk draft begitu, belum sah untuk bisa dibawa ke tujuan. Oh, berarti itu harus di print out dulu ya Pak ya, nanti dikasih ke anggota karantina di bandara gitu. Gitu Pak. Apa lagi ya Pak? Baik Sobat Kikep ya, jadi begitu prosedur caranya dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Denpasar. Ternyata sangatlah mudah dan juga sangat praktis sebenarnya kalau misalnya kita mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku. Kalaupun misalnya tidak lolos begitu, nanti dari Karantina Pertanian sendiri juga akan menjelaskan secara transparan gitu. Jadi nggak susah sama sekali gitu untuk kalau misalnya ingin membawa produk hewan ataupun hewan dan juga tumbuhan begitu Pak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak yang ingin disampaikan kepada sahabat Kikep? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Outbound yang sudah mengundang kami. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder di Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai, khususnya semuanya, mulai dari airline, kemudian custom, immigration, quarantine, kemudian juga APSEC, Outbound, Sapura seluruhnya. Karena kita sangat sinergi di bandara ini, lagi dengan keterbatasan petugas kami, sangat terbantulah kami. Yang terakhir tentu saya mengharapkan peran serta masyarakat akan tugas dan fungsi kami karantina pertanian. Dan tadi saya sampaikan karena pertanian itu menyangkut karantina hewan maupun karantina tumbuhan. Kenapa ini penting? Karena tanpa dukungan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk membantu para petugas kami, khususnya di bandara dan juga di pelabuhan laut dimanapun kami berada, harapan kami tujuan kekarantinaan ini lebih besar tidak akan tercapai. Karena kalau sudah bicara penyakit, yang dirugikan tidak hanya petani, peternak, tapi kita semua. Karena beberapa penyakit itu bisa menular dari hewan atau tumbuhan ke manusia gitu. Jadi mari kita sama-sama menjaga ini, dan apapun yang kami lakukan secara transparan, dan kami membuka ruang informasi, saluran informasi seluas-luasnya melalui website kami dan juga media sosial kami, Karantina Pertanian Denpasar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya Bapak Putu Tarunanegara atas infonya, ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada kita tentang karantina pertanian
produk hewan ataupun tumbuhan gitu ya Pak ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk podcast kali ini sahabat Kikep. Terima kasih Bapak sudah datang jauh-jauh Terima kasih, gitu untuk sama-sama. meluangkan waktunya ke sini Bapak. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Enggak apa-apa. Baik Sobat Kikep, demikianlah podcast hari ini tentang karantina pertanian kelas 1 Denpasar. Ilmu dan sharingnya tentu kita harus bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dan juga itu tidak susah, tidak sulit untuk mengikuti sesuai prosedur gitu. Itu untuk yang melapor ke karantina. yang penting melapor ke karantina. Kita bisa dengan transparan juga, dengan 24 jam bisa di medsos, bisa di call center web, di Play Store juga bisa langsung download si Raka ya Pak ya. Gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sobat Kikep, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan juga di-share ke teman-teman ataupun saudara yang sedang membutuhkan untuk proses karantina apapun itu. Gitu. Terima kasih, selamat pagi Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak.